Sajian hati, Tenangkan hatimu. Bunda. Iya, Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Ustadz ya. boleh silahkan. Kita Ada siapa? kita ada bintang tamu yang Iya. bernama Putri Dini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Putri. Saya seorang konten kreator yang terlihat happy di publik tapi tidak di kehidupan nyata saya. Saya sudah pernah menikah di tahun 2023 bulan Mei. Namun setelah menikah 3 minggu, almarhum suami saya didiagnosa kanker leukemia. Bolak-balik ke rumah sakit, cari darah, donor darah dari PMI 1 ke PMI lainnya. Dan kalau tidak mendapatkan persediaan darah, saya sampai harus melakukan barter darah untuk almarhum suami saya. Saat itu saya berusaha untuk benar-benar menjadi istri yang melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Hingga after kemo ke-9, Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada almarhum suami saya. Hingga pada saat bulan September 2003 bertepatan dengan ulang tahun saya, ia meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Itu adalah kado terburuk seumur hidup saya yang saya harus terima hingga saya trauma dengan bulan kelahiran saya sendiri. Pernikahan saya ditakdirkan sesingkat itu. Dan sebelum menikah kami juga sudah menabung untuk mempunyai rumah dan kendaraan. Tidak hanya sampai di situ, setelah almarhum meninggal banyak sekali masalah yang berdatangan ke kehidupan saya. Seperti difitnah, dicaci maki. Saya tahu banyak orang yang suka bilang Allah tidak akan memberikan ujian ke hambanya di luar batasan hambanya. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana saya menerima kepergian almarhum suami saya? Lalu yang masih saya pertanyakan tentang masalah hak waris menurut hukum Islam. Karena di sini kan posisi saya tidak memiliki anak. Jadi apakah ada hak orang lain seperti orang lain? Itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, izin Kak Putri sebelumnya. Setelah suami wafat, bagaimana hubungan Kak Putri dengan keluarga dari suami? Ini tidak menyinggung pihak manapun, tapi pas setelah almarhum suami pergi, komunikasi saya atau hubungan saya dengan keluarga almarhum itu tidak baik-baik saja Pak Ustadz. Kenapa sebabnya? Karena ada percecokan tentang harta gono gini. Baik. Bunda. Ada beberapa hal yang mungkin harus Ahilman lihat secara umum ya. Yang pertama, Kak Putri, kami turut berduka dengan wafatnya almarhum suami. Seseorang yang wafat disebabkan karena sakit dan dia sabar dengan sakitnya. Insya Allah wafat dalam keadaan baik. Semoga rasa sakit yang pernah diterima adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosanya. Dan insya Allah meringankan hisabnya di alam kubur. Yang kedua, tentu ketika berumah tangga ada harta yang kalian kumpulkan berdua. Itulah yang disebut dengan harta gonogini. Harta yang didapatkan oleh pasangan rumah tangga selama dia menikah. Terkait dengan warisan tentu ada hitung-hitungannya. Mungkin harus lebih rinci nanti menghitung kalau tahu siapa saja. Tapi kalau secara umum seorang istri yang ditinggal oleh suami, jika istri itu tidak punya anak, maka dia mendapatkan 1/4 dari harta waris yang ditinggalkan oleh suaminya. Kalau istri itu punya anak, maka istri mendapatkan 1/8 dari harta waris yang ditinggalkan suaminya. Berarti sampai sini beliau sebagai mantan istri punya hak atau tidak? Punya. Setelah itu apakah ada
keluarga yang lain yang mendapatkan? Tentu pihak ibu bisa dihitung 1/3 dapat. Nanti ada saudara dari pihak laki-laki juga ada. Tergantung berapa jumlah saudaranya. Perempuannya berapa, laki-lakinya berapa, tetap ada bagian. Tapi terlepas pada hitungan yang tadi, yang AA mau sampaikan, karena Kak Putri datang ke sini, berarti ini ada hak Kak Putri yang tadi disampaikan beliau belum punya anak, berarti berapa tadi? 1/4. Maka keluarga besar suami jangan sampai menunda harta yang jadi hak untuk mantan istrinya. Karena bagaimanapun itu adalah ketentuan. Nanti ditanyakan saja ya, dan pihak keluarga kalaupun ada alasan kenapa kita harus menahan harta waris tadi, sampaikan. Sungguh harta waris itu kan milik Allah. Kembali kepada siapa? Allah. Dibagikan sesuai aturan siapa? Allah. Dan Ahilman tetap berharap ya, walaupun suami telah meninggal, harusnya hubungan Kak Putri dengan keluarga suami tetap baik dan baik-baik saja. Jangan sampai ada sesuatu yang memutuskan silaturahim di antara kalian. Karena kata Nabi, ini cukup berat hadisnya tapi saya harus sampaikan. Boleh ya? Kata Nabi, tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan silaturahmi. Mari angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, siapapun di antara kami yang banyak dosa, jangan keluarkan kami dari acara ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Kami yang sedang sempit, lapangkan jalannya untuk kami. Kami yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya untuk kami. Kami yang sedang berat menjalani hidup ya Rabb, ringankan beban kami ya Allah. Temani kami ya Allah. Tolong kami ya Allah. Kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua ujian yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, hamba yakin Engkau tidak mungkin menguji kami melebihi batas kemampuan kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang ridho dengan takdir-Mu. Hamba-Mu yang ikhlas menjalani hari-hari dalam berkah-Mu. Hamba yang pandai bersyukur, hamba yang pandai bersabar dengan semua ujian yang Kau titipkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silahkan berpelukan bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Setiap luka yang kau rasa, setiap air mata yang jatuh adalah pertanda bahwa Sang Pencipta tidak pernah meninggalkanmu. Bertahanlah karena cahayanya selalu menunggu di ujung perjalananmu. Masya Allah.